Jumpa lagi di TV. Ya, kalau sekilas dilihat laptop ini terlihat seperti laptop premium biasa ya. Padahal, jangan salah ya, walaupun ukurannya kecil, mungil, tapi performa dan fitur yang ditawarkan itu nggak bercanda. Dari satu ini sudah disertifikasi NVIDIA Studio Laptop dengan menggunakan GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop. Ya, sekecil gini pakai 4070. Prosesornya nggak kalah mengerikan. Dia pakai Intel Core i9 seri H. RAM-nya yang satu ini 16GB dengan SSD 1TB, layar OLED 2,8K touchscreen. Tebalnya cuma 1,79 cm dan bobotnya cuma 1,6 kg. Ya, ini adalah Asus ZenBook Pro 14 OLED, sebuah laptop content creator yang tipis, ringan, dan ringkas. Ya, seperti biasa, sebelum kalian bermain dengan mendang-mending, ya ini laptop untuk cari duit, bukan untuk buang-buang duit, ya. Jadi kami yakin sih, cukup yakin bahwa harganya akan menjustifikasi. Karena kalau dipakai buat nyari duit, ini akan mantep bener. Dan banyak banget yang kami suka dari laptop yang satu ini. Tapi kita mulai dulu dari spesifikasi dasarnya. Ya, untuk GPU-nya dia pakai NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop. Arsitekturnya adalah Ada Lovelace, fabrikasi 5 nanometer. Dia punya 4608 CUDA cores dengan 8GB GDDR6. Memori busnya 128 bit. Maksimum TGP-nya yang satu ini di 110 watt. Dan tentunya dia sudah mendukung berbagai fitur terbaru NVIDIA seperti Ray Tracing, DLSS 3 Frame Generation. Dan karena ini adalah RTX 40 series, dia bukan hanya punya AV1 decoder, tapi dia juga punya encodernya. Nah, tentunya yang satu ini udah menggunakan NVIDIA Studio Driver. Nah, pada software My Asus terdapat fitur Max Switch yang dapat digunakan untuk mengubah mode dari discrete graphics-nya. Nah, yang bisa dipakai adalah yang pertama adalah MS Hybrid. Di sini laptop akan secara otomatis menggunakan integrated graphics atau discrete GPU sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Lalu ada mode discrete GPU. Nah, di sini laptop akan menggunakan discrete GPU secara terus-menerus, konstan di situ. Oke, sekarang untuk prosesornya, dia menggunakan Intel Core i9 13900H. Fabrikasinya Intel 7 base power 55 watt, 14 core, 20 thread, 6 performance core, 8 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya udah bukan yang 5 GHz, ini yang 5,4 GHz. Dan dia punya 24 MB Intel Smart Cache. Jadi prosesornya nggak kalah monsternya. Lalu untuk integrated graphics dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Dan jelas dia sudah mendukung akselerasi, QuickSync, dan AV1 juga. Untuk RAM yang terpasang adalah 16 GB DDR5. Ini dual channel ya, dengan konfigurasi 8 GB onboard dan 8 GB-nya lagi SODIMM. Jadi misalnya kalau mau nambah satu keping 16 GB atau 24 GB itu masih bisa ya. Jadi yang 8 GB tadi itu diganti dengan yang 16 atau yang 24 GB. Jadi yang satu ini bisa di-upgrade sampai dengan 48 GB RAM. Oke, lanjut lagi. Untuk SSD dia pakai 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Hanya terdapat satu slot SSD M.2 juga di sini, tapi udah lumayan gede ya ukurannya ya. Nah, untuk konektivitas wireless dia pakai Intel Wi-Fi AX211, udah Wi-Fi 6E dan ini gigabit Wi-Fi dengan Bluetooth versi 5.3. Sementara untuk kapasitas baterainya ada di 76 Wh. Untuk OS dia menggunakan Windows 11 Home. Nah, untuk body, form factornya adalah clamshell. Materialnya tentunya ini metal atau logam ya. Untuk warna namanya tech black ya, hitam lah di sini. Nah, untuk desain ini desain polos dan sederhana khas banget ZenBook. Bahkan saat dilihat sekilas kita nggak akan nyangka kalau yang satu ini udah dilengkapi dengan discrete graphics dari NVIDIA yang kenceng banget. Jadi walaupun sederhana, kombinasi warna hitam itu membuat laptop ini terlihat mewah dan profesional ya. Terdapat teks kecil Asus ZenBook dan logo yang memantul di bagian belakang layar nih. Nah, untuk dimensinya panjangnya 32,1 cm, lebarnya 22,3 cm dan ketebalan 1,79 cm. Untuk bobotnya, laptopnya saja ada di 1,68 kg, sementara chargernya ada di kisaran 440 gram. Jadi totalnya kalau dibawa dengan charger itu adalah 2,1 kg. Biasanya nih laptop kencang seperti ini baru laptopnya aja udah 2,5 kilo. Ini laptop plus chargernya dibawa-bawa 2,1 kg.
Ya, untuk sebuah laptop dengan spesifikasi seperti ini, dimensi dan bobot yang dimiliki memang sangat ringan dan ramping. Karena satu ini memang ditujukan untuk content creator dengan mobilitas tinggi. Jadi, laptopnya memang harus powerful, tapi harus mudah untuk dibawa-bawa ya. Ya kalau laptopnya aja udah 2 kg lebih, rasanya udah kurang asik sih sepertinya. Nah, oke, untuk display ini adalah panel OLED ukurannya 14,5 inci. Ini touchscreen. Untuk resolusinya itu 2,8K atau 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Nah, menurut Asus kalau brightness HDR-nya itu off, dia kecerahannya ada di 400 nits. Sementara kalau brightness HDR-nya di on, dia ada di 600 nits. Lalu untuk color gamutnya dijanjikan di 100% DCI P3. Nah, kalau berdasarkan pengujian kami, kalau brightness HDR-nya di off, dia ada di 358 nits. Udah mirip ya. Sementara untuk brightness HDR-nya on ada di 595 nits. Lebih mirip lagi bahkan. Lalu untuk gamut coverage-nya ada di 98,7% DCI P3 dengan volume di 118,4% DCI P3. Lagi-lagi udah mirip banget dengan janjinya. Color gamutnya memang terasa agak lebar, tapi nggak perlu khawatir ya, karena ada pengaturan splendid di My Asus untuk mengubah profil warna layar. Opsinya itu ada yang native, ada sRGB, ada DCI P3, ada display P3. Kami juga menguji color gamut di setiap profil warna baik di mode sRGB dan DCI P3. Hasilnya memang cukup mendekati nilai 100% ya. Dan yang satu ini juga sudah disertifikasi VESA Display HDR True Black 600, Pantone Validated, TUV Reline Low Blue Light, dan SGS Eye Care Display. Nah, pada software My Asus ini juga terdapat menu OLED Care. Ini memiliki beberapa fitur yang berfungsi untuk menjaga layar OLED di laptop yang satu ini. Dia ada fitur Pixel Refresh, ada Pixel Shift, ada Automatically Hide Windows Taskbar, ada Windows Taskbar Transparency Effect ya. Ya, jadi kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur ini supaya layar OLED-nya jadi lebih awet tentunya. Nah, kemudian untuk permukaan layarnya ini glossy, jadi warna yang ditampilkan itu terlihat lebih cemerlang. Nah, untuk bingkai kanan kiri tergolong tipis ya dengan Nano Edge Display dengan screen to body ratio di kisaran 90%. Bingkai atas agak sedikit tebal karena ada kamera di situ. Nah, bicara soal kamera, yang satu ini pakai kamera dengan resolusi 1080p 30 fps. Yang satu ini juga dilengkapi dengan infrared yang mendukung Windows Hello. Terdapat fitur Asus AI Sense yang dapat diakses melalui software My Asus juga di sini. Untuk mikrofonnya, ini juga dilengkapi dengan fitur AI Noise Cancelling yang juga dapat diakses di software My Asus. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop Asus ZenBook Pro 14 OLED. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur noise cancelling dari laptop Asus ZenBook Pro 14 OLED. Jadi bagaimana hasilnya? Dan yang ini adalah hasil rekaman dari kamera laptop Asus ZenBook Pro 14 OLED untuk kondisi di dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi bagaimana hasilnya? Iya, jadi gimana? Keren kan mikrofonnya? Iya, mantap kalau yang satu ini. Oke, lanjut lagi. Untuk audionya, dia menggunakan konfigurasi 2 speaker stereo dari Harman Kardon. Ini terletak di bawah laptop. Terdapat juga software Dolby Access yang dapat digunakan untuk mengubah preset audio dan equalizer. Untuk kualitas suaranya, ini sebetulnya mantap banget. Mantap banget ya. Bassnya terasa, mid-nya mantap, separasinya oke. Walaupun memang untuk kelas harganya, dia bukan yang paling kencang, tapi udah oke banget. Oke, lanjut untuk konektor. Di sisi kiri kita lihat ada DC in, ada satu HDMI, ada USB 3.2 Gen 2 Type A, ada satu audio jack combo 3,5 mm. Lalu di sebelah kanan ada satu SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C, dan satu ini sudah mendukung display output dan power delivery. Dan kemudian tentunya ada satu Thunderbolt 4. Oke, untuk keyboard dia menggunakan keyboard Asus Ergo Sense ya. Nah, untuk key pitch-nya itu ada di 19,05 mm. Lalu untuk kedalaman cekungan tombol itu ada di kisaran 0,2 mm dan untuk key travel-nya ada di 1,4 mm. Jadi cukup nyaman untuk digunakan ya. Layout tombolnya masih mirip dengan seri ZenBook yang lainnya. Untuk tombol navigasi seperti page up, page down, home dan end ini menyatu dengan tombol anak panah yang punya ukuran setengah dari tombol lainnya. Lalu untuk tombol power dia menyatu ke layout keyboard.
posisinya ada di kanan atas, bukan di pojok ya, tapi di sebelah tombol delete. Kemudian keyboard ini dilengkapi dengan backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan tombol F7. Untuk touchpad, ini punya ukuran standar dengan posisi center to spacebar, tapi agak sedikit melebar ke arah kanan. Nah, touchpad ini menarik karena dia sudah dilengkapi dengan Asus Dialpad di sini. Ya, Asus Dialpad ini multifungsi dan bisa digunakan di banyak software yang mendukung. Sebagai contoh, di desktop, Dialpad dapat digunakan untuk mengatur volume dan brightness layar. Saat browsing internet dengan beberapa tab, kita juga bisa menggunakan Dialpad ini untuk mengubah tab aktif yang sedang dibuka. Nah, saat buka YouTube melalui browser, Dialpad itu dapat digunakan untuk menggeser slider timeline, menyalakan closed caption, hingga mengubah playback speed dari video yang kita putar. Nah, kalau dipakai untuk menggunakan Adobe Premiere Pro, Dialpad ini bisa digunakan untuk melakukan zoom timeline, mengubah tinggi audio track, dan menggeser timeline aksis misalnya. Lalu di Adobe Photoshop, Dialpad bisa digunakan untuk mengatur konfigurasi brush, zoom, undo, redo, serta untuk berpindah tab. Nah, untuk Office, seperti di PowerPoint, Dialpad itu dapat digunakan untuk mengubah font, navigasi halaman, playback video, dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi fitur di software lainnya yang kalau kita bahas durasi videonya bakal bisa kepanjangan di sini ya. Intinya kami termasuk yang sangat suka dengan fitur yang satu ini. Ini fitur ekstra banget lah ya. Nah, untuk sistem keamanan, laptop ini menggunakan kamera dengan infrared yang mendukung Windows Hello. Jadi untuk login gampang lah ya di sini. Nah, kita lanjut ke sistem pendinginnya. Laptop satu ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan teknologi iCool Pro yang terdiri dari 2 kipas dengan 84 bilah. Lalu dia punya juga 5 heat pipe di sini. Nah, intake dari bawah, exhaust tuh ke arah samping kanan dan kiri. Lalu tentunya ada juga ke belakang. Di sini ada 2 exhaust ya di belakang laptop. Nah, kalau bicara soal exhaust yang ke arah belakang ini aman. Ini layar OLED dan exhaustnya itu tidak kena layar ya. Cenderung ke arah belakang bagian bawahnya. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Di laptop ini terdapat 4 profil performa yang dapat diakses melalui software ProArt Creator Hub. Ada Whisper, ada Standard, ada Performance, dan ada Full Speed. Performance juga dapat diubah dengan tombol Function plus huruf F, tapi untuk mode Full Speed ini hanya bisa diakses dari software ProArt Creator Hub tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke konsistensi performanya. Kita coba pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali. Untuk skor tertingginya ada di 2802 untuk mode standar, 2899 di mode performance, dan 2965 di mode full speed. Sementara skor yang dapat dipertahankan di standar, skor bisa bertahan di 2500-an hingga run ke-5, kemudian turun dan bertahan di 1800 sampai 2000 poin. Di mode performance, skor bertahan di 2600 hingga run ke-10, lalu kemudian turun ke 2100-an poin. Sementara di mode full speed, skor mencapai 2700 sampai 2800-an hingga run ke-10, kemudian turun ke kisaran 2300 sampai 2400 poin di run berikutnya. Jadi kita bisa lihat ya, meskipun laptop yang satu ini kelihatannya ringkas, performa yang ditawarkannya ini nggak bercanda sama sekali. Nah, untuk suhu kerjanya gimana? Biasanya problemnya ada di sini. Mari kita lihat ya. Di mode performance dan full speed, suhu prosesor itu sustain di kisaran 94 sampai 96 derajat Celcius. Ya, untuk performance kencang ini di laptop setipis ini, suhu seperti ini sih ya tergolong oke, baik-baik saja, nggak nyentuh 100 sama sekali ya. Apalagi Cinebench ini membebani prosesor hingga 100% terus-menerus. Sementara kebanyakan software content creation tidak melakukan hal seperti itu karena dia akan melakukan pembagian beban antar komponen antara prosesor dengan GPU misalnya. Tapi kalau memang software yang kalian gunakan entah kenapa itu cukup membebani CPU secara konstan, ya biar lebih aman mungkin bisa pakai mode standar. Karena di mode ini CPU itu suhunya di kisaran 89 sampai 92 derajat Celcius. Tapi berhubung kami lihat skor yang tadi udah cukup aman, ya pengujian berikutnya kita menggunakan mode full speed ya. Kita mulai dari Blender 3.4.1. Untuk sini kita pakai barbershop. Kalau pakai CPU only semua selesai dalam waktu 23 menit 58 detik. Sementara kalau GPU-nya kita aktifkan ini selesai dalam waktu 2 menit 44 detik. Ini barbershop, kencang banget di sini ya. Lanjut, Adobe Premiere Pro sesi 2023. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik dengan software only semua selesai dalam waktu 6 menit 9 detik. Sementara kalau pakai GPU acceleration dengan CUDA selesai dalam waktu 1 menit 44 detik. Kencang parah.
Lalu kalau videonya hanya Full HD 60 fps ya, software only aja itu selesai dalam waktu 1 menit 15 detik. Apalagi kalau GPU acceleration pakai kudanya kita hidupkan, dia selesai dalam waktu hanya 29 detik. Jadi mau dipakai editing video 4K 60 fps nggak masalah. Ini lancar banget, nggak cuma ngeditnya lancar, ngeksportnya juga lancar dan kencang. Nah untuk suhu kerjanya, suhu CPU itu ada di kisaran 50 sampai 65 derajat Celcius saja. Sementara GPU ada di kisaran 50 sampai 55 derajat Celcius. Sangat aman sekali. Kita lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing kelas profesional yang gratis. Ini versi gratisnya ya. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 2 menit 55 detik. Ini luar biasa, kencang banget. Lalu untuk video Full HD 60 fps selesai dalam waktu 49 detik saja. Untuk suhu kerja di sini suhu CPU dari kisaran 93 sampai 96 derajat Celcius, sementara GPU dari kisaran 60 sampai 73 derajat Celcius. Ya, ini emang kencang tapi suhu CPU agak tinggi. Ini biasa untuk versi gratis karena beban loadnya itu memang dihajarnya ke CPU terus menerus. Tapi untuk yang satu ini kami tidak melihat ada tendensi untuk mencapai 100 derajat Celcius. Jadi pastikan aja kalau kalian menggunakan versi gratisnya, gunakan di ruangan yang cukup adem. Oke, sekarang kita pindah ke aspek grafik ya. Dengan terima grafik score Firestrike DirectX 11 dapat 28 ribuan poin. Untuk TimeSpy DirectX 12 dia dapat 11.371 poin. Oke, Monster untuk konten creator ini sepertinya menarik kalau kita tes untuk uji pakai game juga ya. Nah, kalau performa gamenya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dipertanyakan pada saat main game suhunya seperti apa? Nah, tadi pas kita mainkan Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit, baik suhu CPU dan GPU ada di kisaran 72 sampai 75 derajat Celcius. Ini termasuk suhu yang sangat aman, apalagi kalau mengingat dimensi laptopnya tipis dan ringan. Nah, kalau suhu permukaannya gimana ya? Di game yang tadi juga area tengah keyboard tuh punya suhu permukaan yang paling tinggi di kisaran 38 sampai 43 derajat Celcius saja. Titik terpanas ada di area huruf V dan B yang mencapai 44 derajat Celcius. Sedangkan area kanan dan kiri keyboard itu ada di kisaran 28 sampai 37 derajat Celcius. Ini secara umum aman sekali sih sebetulnya. Padahal bukan laptop gaming ya. Lanjut, untuk storage test dengan Crystal Disma kita peroleh kecepatan bacanya ada di 6315 MB per second dan tulisnya ada di 4968 MB per second. Ini bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 yang paling kencang, tapi ini udah kencang banget loh sebetulnya.
Kita lanjut ke pengujian baterai. Nah, di sini kita menggunakan mode standar brightness 150 nits dengan volume audio di 25%. Dan hasilnya untuk video playback 1080p itu baterai baru habis setelah 8 jam 30 menit. Ini bukan hasil yang luar biasa hebat untuk laptop yang tipis dan ringan, tapi kalau kita lihat performa CPU-nya dan GPU yang terpasang, ini sebetulnya tergolong irit sih baterainya. Lanjut, untuk charging, 30 menit pertama terisi di 49%. Sementara itu untuk dari kosong sampai penuh butuh waktu di bawah 2 jam, tepatnya 1 jam 50 menit. Jadi hasilnya udah cukup bagus di sini karena ya ekspektasi kami itu biasanya di 2 jam. Nah, untuk harganya gimana? Yang satu ini dijual di 35.999.000. Sebuah harga yang rasanya pantas banget ya, mengingat profilnya, lalu performanya, dan speknya juga ini luar biasa. Dan dia sudah mencakup Windows 11 Home juga, Microsoft Office Home and Student 2021 juga udah ada sleeve back ZenBook, dan ada garansi Asus VIP Perfect Warranty. Ini garansi selama 2 tahun yang dapat diklaim secara global, bukan hanya di Indonesia, bisa di negara-negara lain juga. Dan ini juga mencakup garansi atas kelalaian pengguna yang akan ditanggung hingga 100% pada tahun pertama. Untuk garansi kelalaian pengguna ini hanya berlaku di Indonesia ya tentunya ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, untuk laptop sekencang ini, kapasitas RAM-nya itu defaultnya 16 GB. Ya, tapi untungnya untuk RAM ini masih bisa di-upgrade lagi walaupun hanya 1 slot SODIMM. Jadi dia bisa di-upgrade sampai dengan 48 GB. Kemudian, performa baterainya. Kalau yang diperhitungkan adalah mencari laptop yang tipis dan ringan, ya memang ini performa baterainya nggak hebat-hebat amat, bukan yang terbaik. Tapi mengingat prosesor yang terpasang dan GPU yang terpasang dan layarnya juga, ini performa baterai sebenarnya udah bagus banget. Mungkin satu lagi hal yang mesti diperhatikan bahwa tidak ada fingerprint reader di laptop yang satu ini. Oke, kita lanjut ke poin menariknya. Ya, yang jelas yang pertama, dia sudah disertifikasi NVIDIA Studio Laptop dan dia sudah menggunakan GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop. Ini dari hasil pengujian udah jelas banget ya, ini cocok banget buat content creation, mulai dari editing foto, video 4K 60 bahkan ya, hingga 3D modeling nggak ada masalah di sini. Bener-bener nggak ada masalah, kencang banget, nggak cuma ngeditnya, ngeksportnya, ngerendernya juga kencang. Buat diajak main game jangan ditanya, yang ini kencang banget ya, walaupun tujuannya bukan buat main game. Game e-sports dilibas, nggak ada masalah, AAA nggak ada masalah sama sekali. Apalagi dia sudah mendukung fitur ray tracing dan DLSS 3 ya. Kemudian prosesornya top notch ini. Dia menggunakan prosesor Intel Core i9 13900H yang jelas kenceng ya. Nyaman banget buat multitasking. Nah, untuk SSD dia udah pakai PCIe Gen 4 dengan kapasitas 1 TB. Ini udah super kencang dan cukup lega ya. Untuk layar OLED resolusi 2,8K dengan refresh rate 120 Hz. Cocok banget buat content creation, buat nonton sampai buat main game, bahkan buat gambar-gambar juga bisa. Kan layarnya touchscreen luar biasa sih. Oke, untuk konektor dia juga tergolong lengkap. Kemudian juga sudah punya sistem pengamanan biometrik walaupun nggak ada yang pakai fingerprint, tapi nggak ada masalah. Lalu sistem pendinginnya ini udah sangat mumpuni banget ya, untuk bentuknya ini luar biasa. Wi-Fi-nya 6E Bluetooth versi 5.3 dan dia punya garansi khas Asus yang bahkan bisa diklaim di luar negeri. Nah, pertanyaannya, jadinya laptop ini cocoknya buat siapa? Pertama, yang jelas cocok untuk konten kreator yang nyari laptop tipis, ringan, dan harus punya performa kencang, punya disk GPU kencang supaya bisa tetap kerja dimanapun juga. Konten kreator ini maksudnya bikin konten apapun ya, bukan cuma masalah yang bikin di YouTube atau di TikTok, enggak, macam-macam ya. Pokoknya dia bikin konten lah gitu. Termasuk juga desainer 2D, video editor, desainer 3D, dan CAD ini masih lancar banget pakai laptop ini. Kencang parah walaupun tipis dan ringan. Lalu untuk pebisnis yang memang butuh laptop ringan tapi maunya yang super kencang ya, ini bisa jadi pilihan. Apalagi garansinya juga bisa diklaim di luar negeri. Jadi mau bawa pergian gak ada masalah. Mau dipakai buat programming bisa banget, asal memang spesifikasinya cocok dan sesuai dengan kebutuhan software yang digunakan. Ya, pada akhirnya Asus ZenBook Pro 14 OLED ini emang layak banget disebut sebagai sebuah laptop untuk kalangan profesional ya. Performanya kenceng dan form factornya ringkas
ringkas. Nah, yang satu ini membuat dia tuh nggak cuma cocok untuk creator konten atau video editor atau siapapun yang bekerja di dunia desain gitu ya, tapi juga pantas digunakan oleh para pebisnis eksekutif. Apalagi garansinya bisa diklaim di luar negeri. Jadi lagi perjalanan ke luar negeri ada masalah, bisa diberesin di sana. Oke, jadi laptop yang satu ini memang mantap banget kalau yang dibutuhkan adalah performa super tinggi dengan tampilan yang elegan. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.